Rasulullah itu menjadi wasitotul udma bainal khaliq wal makhluk. Rasulullah menjadi perantara untuk pintu bagi siapa saja menuju Allah. Artinya tidak mungkin seseorang itu bisa wusul kepada Allah tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslihim dhalimin min nurlim. Mungkin umatnya Rasulullah imannya yazidu wa yanqus, tapi karena keimanan di sini langsung bersama dengan Rasulullah, maka insya Allah kekurangan atau lobang-lobang dari imannya umat Rasulullah ini akan tertutupi dengan kemuliaan keimanan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum minhum wa nahnu lahu muslimun. Qul, katakanlah Muhammad, amanna, telah beriman siapa kami, billahi, kepada Allah, wama, dan kepada apa-apa, unzila, yang telah diturunkan, apa ma, alaina, kepada kami, wama, dan kepada apa-apa, yakni kami beriman, unzila, yang telah diturunkan, apa ma, ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim, wa Ismaila, dan kepada Ismail, wa Ishaq, dan kepada Ishak, wa Yaquba, dan kepada Yakub,
wal asbati, dan kepada anak cucunya, anak keturunan Yakub, wama, dan kepada apa-apa utia, yang telah diberikan apa ma Musa, kepada Musa, wa Isa, dan kepada Isa, wan nabiyuna, dan para nabi, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, la nufarriku, tidaklah, nufarriku, membedakan, siapa kami, baina ahadin, di antara satu, minhum, dari kalangan nabi-nabi itu, wa nahnu, dan adapun kami, lahu, kepada Allah, muslimuna, ialah berserah diri. Kul hadhihi lirrasuli. Adapun lafadz kul di sini lirrasuli, ialah untuk Rasulullah. Kita tahu lafadz kul itu tidak lain merupakan wasitoh antara Allah dengan Rasulullah. Jadi kalimat-kalimat di Al-Quran yang ada kul, 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 itu adalah mukhotobnya kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Allah hanya untuk memperkenalkan zatnya itu sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Tunggal. Allah menjadikan Rasulullah sebagai perantara. Ini bentuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk Rasulullah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Mampu. Bisa saja seorang bayi yang baru lahir di dunia, lahir langsung wallahu ahad. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Tapi hanya untuk memperkenalkan zatnya Allah itu melalui Rasulullah. Kul wallahu ahad. Kul a'udzu birabbil. Kul a'udzu birabbil falaq. Kata-kata kul, lafaz-lafaz kul semua di Al-Quran itu adalah kepada Rasulullah. Padahal Allah bisa saja langsung. Tapi ini bentuk bagaimana Rasulullah itu menjadi wasitoh, wasitotul udma, bainal khaliq wal makhluk. Rasulullah menjadi perantara yang memang dijadikan oleh Allah untuk pintu bagi siapa saja menuju Allah. Artinya, tidak mungkin seseorang itu bisa wusul kepada Allah tanpa melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah saja menjadikan Rasulullah sebagai wasitatul udma, sombong sekali kalau kita ini mau berdoa tanpa melalui wasilah Rasulullah. Hampir semua bacaan sholawat itu tidak lain adalah doa yang didahului dengan wasilah kita kepada Allah. Sebagaimana sholawat yang viral itu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Zalimin biddah. Nah, lihat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat kamu kepada junjungan kita Rasulullah. Itu adalah, kalau boleh saya katakan, itu password untuk doa kita. Doanya apa? Wa asghilid dolimin bidolimin. Ya Allah, biarin yang dolim itu sibuk sesama yang dolim saja, ya Allah. Karena saya nggak mau dolim dan nggak mau disibukin dengan yang dolim-dolim, biarin mereka, ya Allah, jangan deketin ke kami. Tapi kalau kita sudah biasa mengganti sholat ini dengan
Masih ingat salawat yang sudah kita ubah? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aslihi dhalimin min dulmihim. Doa kita, ya Allah, sampaikan salawatmu kepada junjungan kami. Wa aslihi dhalimin, dan perbaikilah orang-orang yang dolim. Itu perbaiki dari apa? Min dulmihim, dari kedoliman mereka. Kita tidak mau ngadu domba antara yang dolim dengan yang dolim, tapi kita berdoa kepada Allah supaya orang-orang yang dolim itu bisa diperbaiki, bisa menjadi orang baik dari kedolimannya itu. Sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aslihi dhalimin min dulmihim sallimillahumma biladana Indonesia wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallimillahumma, ya Allah selamatkanlah bilad kami, negara kami itu Indonesia, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan sampaikan juga salawat serta salamu kepada keluarga Rasul dan para sahabat. Sekali lagi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aslihi dhalimin min dulmihim. Lihat. Wa aslihi dhalimin min dulmihim. Perbaikilah orang-orang yang dolim itu. Perbaiki dari apa? Min dulmihim, dari kedoliman mereka. Kita tidak akan mengadu orang yang dolim. Ya Allah, biar yang dolim sama dolim, enggak. Tapi lebih baik yang dolim-dolim bisa menjadi tidak dolim. Sekali lagi ayat benar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aslihi dhalimin min dulmihim. Sekali lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aslihi dhalimin min dulmihim sallimillahumma biladana Indonesia wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hafal? Apakah itu enggak merubah-rubah sholawat? Saya tidak niat merubah sholawat. Sholawat yang ad-dolimin itu adalah karyanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Itu cucunya Rasulullah. Kenapa kok sampai Sayyidina Ja'far itu bikin sholawat seperti itu? Seolah-olah frustasi. Padahal beliau itu adalah cucunya Rasulullah. Suara ulama pada waktu itu kalah jauh dengan pemerintah. Jangankan Sayyidina Ja'far bin Shadiq, mbah beliau Husain saja sampai dipenggal. Jangan macam-macam bersuara. Akhirnya ya karena ketidakmampuannya untuk membenahi umat pada waktu itu, umat yang sudah nggak bisa dia. Kalau seperti sekarang, jangankan kiai yang besar, kiai yang kecil saja sudah bisa menegur pemerintah. Gini kalau sekarang kita biasa dasar presiden, dasar wakil presiden, dasar anggota DPR.
Minggu-minggu ini Indonesia berkecamuk gitu. Di hampir banyak kota. Banyak rumah-rumahnya DPR yang dibakar, dijarah. Kalau sudah kemarahan masyarakat. Kalau dulu jangan begitu, jangan macam-macam seperti itu. Gak usah jauh-jauh lah di masa Orde Baru. Itu kalau ada yang bersuara satu, hilang udah besok. Makanya gak heran. Kalau dulu Sayyidina Ja'far As-Shadiq itu bikin sholawat seperti itu. Ya Allah, sampaikanlah sholatmu kepada Rasulullah. Dan tolong yang dolim itu biar mereka sibuk dengan sesama dolim. Wa akhrijna min bainihim. Keluarkan kami dari mereka, ya Allah. Jadi jangan libatkan kami dari mereka itu. Itu dulu. Kalau sekarang, nggak perlu kita, maaf, bukan meremehkan kalimat sholawatnya itu, tapi makna dari sholawat itu sudah tidak cocok untuk dipakai dengan kondisi Indonesia saat ini. Gini Muhammad. Kita bisa langsung negor. Kalau ada kesalahan, pemerintah pejabat takut. Ngapain kita kok malah semakin mendoakan yang dolim, sibuk dengan dolimnya. Lebih baik kalau ada yang satu dolim, langsung kita doakan supaya tidak Paham maksudnya? Itu kenapa saya merubah redaksi kalimat. Salat apa namanya? Salawat asgil. Kalau kita ubah menjadi salawat asli. Kalau yang asgil itu salawat yang menyuruh Allah untuk menyibukkan orang dolim. Kalau yang asli meminta kepada Allah untuk memperbaiki yang dolim. Maaf, tanpa mengatakan jelek kepada salawat asgil. Karena memang kondisinya dulu seperti itu. Kalau umpamanya Sayyidina Ja'far bin Shadiq langsung negor penguasa waktu itu, habis mbahnya saja dipenggal. Kalau sekarang langsung. Kalau sudah nggak pakai solawatan, langsung bentak-bentakan. Yang benar ini. Apalagi kalian tahu kalimat-kalimat mereka ketika menghina para pejabat-pejabat. Kalimat di mubalik, di mimbar, pidato, tapi jelek-jelekin pemerintah. Itu sudah banyak. Jadi nggak perlu pakai solawatan lagi. Maksudnya solawat asgil ini. Ya kita rubah menjadi solawat asli. Allahumma Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aslihid zalimin min dhulmihim sallimillahumma biladana Indonesia wa ala alihi wa sahbihi kul. Lafaz kul di sini lirrasuli, ialah untuk Rasulullah. Amanna billah. Hada lafaz amanna ini jam'un, merupakan jamak. Mufradnya amantu, amanta, amanna jamak. Amantu, telah beriman siapa aku, ana, aku, wa ummati, dan seluruh umatku. Rasulullah disuruh menyatakan oleh Allah, katakan Muhammad, amanna, kami telah beriman. Padahal yang disuruh oleh Allah adalah Rasulullah satu orang. Seharusnya menjawab amantu billah. Tapi Rasulullah menjawab amanna, kami beriman. Siapa kami itu? Saya, Rasulullah, dan santri Al-Munawariyah. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Secara bahasa
Rasulullah sudah mewakilkan kita bahwasanya kita termasuk orang yang beriman melalui pernyataan Rasulullah. Kalau yang menjadi wakil kita untuk mengucapkan aman nabillah, anggota DPR meragukan, karena kita meragukan keimanannya anggota dewan. Yang mewakilkan kita menyatakan keimanan kita di hadapan Allah, umpamanya presiden, meragukan keimanannya kepada Allah. Tapi yang mewakilkan kita untuk pengucapan beriman itu adalah orang makhluk yang paling mulia, kekasih Allah, makhluk yang paling utama, manusia termulia, nabi yang paling agung, yakni Rasulullah. Hebat gak hebat? Mantap gak mantap? Keimanan kita santri Al-Munawariyah, keimanan kita para umat Rasulullah itu diwakilkan langsung oleh Rasulullah. Rasulullah tentu adalah yang paling bertakwa, Rasulullah yang paling mengenal Allah, dan Rasulullah pastinya yang paling beriman kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham kalian sampai begini? Kalimat kul amanna. Pernah nggak kita membayangkan, ya Allah, ternyata Rasulullah sudah mewakilin kita mengucapkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Rasulullah yang sudah mengucapkan iman, siapa yang mau menolak? Siapa yang mau menolak? Pasti diterima. Alhamdulillah. Kul ay amantu ana wa ummati. Fahada, maka adapun hal yang demikian ini imtizajun, merupakan perpaduan bainar rasuli, di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi, dan umatnya Rasulullah, fi butaqatil imani, dalam wadah peleburan keimanan. Rasulullah menjadikan kita di dalam keimanan sebagai satu wadah. Lihat, umpamanya saya manggil 3 orang ke sini, 1, 2, 3 saya panggil ke sini. Dari kalian santri ini saya panggil 3 orang ke sini. Perhatikan semuanya, nanti kami akan jalan-jalan. Ketika saya bilang kami akan jalan-jalan, kira-kira siapa yang saya maksud? Saya dan santri yang ada di samping saya. Gini apa betul? Kalau umpamanya nanti saya akan jalan-jalan. Nah, kalau kalimat saya akan jalan-jalan, ya saya saja. Nah, itu yang maksud. Jadi, kita, umatnya Rasulullah ini, dimasukkan dalam cakupan keimanan sebagaimana imannya Rasulullah SAW dileburkan dalam wadah keimanan. Begini maksudnya. Fibu toqatil iman. Wa bainar rasuli wasairil mursalina. Wa bainar rasuli, dan di antara Rasulullah, wasairil mursalina, dan semua para rasul, fi nafsil butaqati, dalam wadah yang sama. Farrasulu, maka adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ya'ti, tidaklah datang siapa Rasulullah, liyata'ala ala ummatihi. Rasulullah tidak datang liyata'ala, untuk menyombongkan diri,
untuk meninggikan diri ala ummatihi, atas umatnya Rasul. Jadi Rasulullah tidak melihat diri beliau tinggi dibandingkan umatnya, termasuk juga dalam hal keimanan. Termasuk juga dalam hal keimanan. Ini Rasulullah. Nah sekarang yang menjadi penyebab marahnya masyarakat kemarin itu, dalam minggu kemarin, adalah karena wakil rakyat kok sudah melihat dirinya lebih tinggi dari rakyat. Gino boboten. Dengan kalimat, oh itu rakyat tolol. Dengan rakyat, oh jangan samakan DPR dengan rakyat jelata. Itu wakil rakyat, ya wajar lah wakil rakyat. Karena memang wakil rakyat begitu. Namanya wakil kan orang rendahan. Kita, kepalanya ini santai, biarin. Mereka itu orang-orang bodoh. Yang pinter kan ketuanya. Gino boboten. Kalau ketuanya nyelekin wakilnya, wajar. Ini wakil kok merendahkan ketuanya. Nah, di sini Rasulullah lam ya'ti liyata'ala ala ummati. Rasulullah tidak datang untuk menunjukkan ketinggian dirinya dibandingkan umat beliau. Karenanya tidak ada istilah muridnya Rasulullah. Yang ada adalah sahabatnya Rasulullah. Semua sahabat Rasulullah tidak lain adalah muridnya Rasulullah. Kita boboten. Semua sahabat Rasulullah itu kan kalau bahasa kita, mereka diajarin oleh Rasulullah, ada pertanyaan langsung kepada Rasulullah, ada permasalahan tanya ke Rasulullah. Kalau dalam bahasa kita sekarang, mereka para sahabat itu adalah muridnya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak menyebut mereka sebagai murid, tapi disebut sebagai sahabat. Sahabat itu maksudnya orang yang sejajar. Gitu betul. Ini etika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam ya'ti liyata'ala ala ummati. Bal, akan tetapi, liyahmila a'ba'a hadhil ummah. Rasulullah datang liyahmila, untuk memikul a'ba'a hadhil ummah, memikul pada beban-beban umat ini. Jadi Rasulullah datang untuk memikul beratnya beban umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang nabi, min anfusikum, dari golongan kalian juga, bukan dari malaikat, bukan dari jin, dari golongan kalian juga, sesama manusia. Rasul yang datang itu, utusan Allah yang datang itu, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat oleh sang Rasul ini, ma'anittum, apa-apa yang menjadi beban kalian, terasa berat oleh Rasul. Jadi Rasulullah merasakan penderitaan umatnya, Rasulullah merasakan beratnya beban yang dipikul oleh umatnya, dan Rasulullah sini dikatakan liyahmila a'ba'a ummati. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun fil Quran, ini kita masih dalam bahasan amanna billah. Fil Qur'ani kullu kalimatin jadibatun limaknaha wa kullu maknan asyikun li kalimati. Kalau diartikan kata per kata,
mungkin agak sulit. Sini fil Quran, di dalam Al-Quran itu kullu kalimatin, setiap kata jadi batun limaknaha, menarik atau indah untuk maknanya. Wa kullu maknan, dan setiap makna asyikun li kalimat. Apa artinya asyik? Asyik itu makna aslinya muhib, pencinta. Tapi sepertinya asyik ini sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Jenis apa? Asik sekali itu, lihat tuh. Kalian paham kalimat asik itu? Iya, asik kali ya. Apa asik itu? Kalian ketika bilang asik itu apa maknanya? Seru, bikin kita tertarik untuk melihat. Ya asik. Ya asik itu begitu. Asyikul hub, orang yang terlena dalam cinta. Asyik. Kata asyik itu ya dari bahasa Arab. Sini asik. Nah ya. Sini makan bareng. Asik. Tertarik untuk bisa makan bareng, makanannya enak, lauknya enak. Ya, sini. Wa kullu maknan asikun li kalimatih. Dan setiap kata, setiap makna dari kata dalam Al-Quran itu asyik li kalimatih. Itu bisa dikatakan menimbulkan sesuatu yang mengenakan. Ini kalimat secara kata. Tapi setelah saya tanya kepada beliau, musannif kitab ini, kalimat ini tidak lain merupakan kalimat majazi yang tidak bisa diartikan kata per kata. Di sini dikatakan wahadhil jumlah takni anna kulla lafdin fil Qur'an yadullu ala ma'nahu dalalatan tamatan bihaisu idza istabdalta lafdon min alfadil Qur'an bi ayyi lafdin min indik tusbihu dalalatul lafdi al mustahdis ghaira kamilin aw naqisin aw ghaira tamin. Kata-kata di dalam Al-Quran itu memang sudah seperti itu. Jadi menggunakan setiap kata di dalam Al-Quran itu sudah langsung dari Allah. Meskipun kalimatnya sama, umpamanya kata-kata ada sinonim. Ibu ada mama. Makna ibu dengan makna mama mungkin secara makna sama. Tapi dalam cakupan kalimat yang sudah ada, contohnya, umpamanya ini contoh. Di dalam Al-Quran itu akan hambar, tidak bisa. Jadi sudah seperti itu. Ini yang dimaksud fil Quran kullu kalimatin jadibatun li maknaha wa kullu maknan asikun li kalimati. Fa, maka adapun kalimat kul amanna itu. Fa kullu amanna, maka adapun kalimat kul amanna tadullu ala tawa'iyatil ummah li rasuliha. Tadullu menunjukkan apa kalimah kul amanna itu ala tawa'iyatil ummah, menunjukkan pada keikutsertaan umat, ikut serta dengan sukarela maksudnya li rasuliha, kepada rasulnya umat ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal amru, dan adapun perintah, yakti datang apa al amru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watanfidu, dan adapun pelaksanaannya, yakunu, ada apa at-tanfid, minal jami'i, dari semuanya, maksudnya dari Rasulullah dan umatnya Rasulullah. Wa fi hada, dan di dalam hal yang demikian ini, tahdzirun, merupakan peringatan, wa tahdidun, dan merupakan satu bentuk ancaman, lil khusumi, bagi para lawan. Apa? Bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu saya kunu da asobiyatin imaniyatin qawiyatin. Rasulullah itu memiliki ikatan keimanan yang sangat kuat. Mungkin santri Al-Munawwariyah imannya kembang kempis. Mungkin umatnya Rasulullah imannya yazidu wa yanqus. Tapi karena keimanan di sini langsung bersama dengan Rasulullah, maka insya Allah kekurangan atau lobang-lobang dari imannya umat Rasulullah ini akan tertutupi dengan kemuliaan keimanan Rasulullah. Falau qala, maka jika berfirman siapa Allah, kul, katakan Muhammad, amantu, saya beriman, lakanal makna, lakana maka sungguh ada, al makna apa makna, anna rasulah, bahwasanya Rasulullah layamlika, tidaklah memiliki siapa Rasulullah illa imanahu fakot, kecuali pada keimanannya Rasulullah itu saja. Kalau umpamanya Allah menyuruh, katakan Muhammad, saya beriman, maka keimanan itu tidak lain adalah hanya milik Rasulullah. Tapi Allah menyatakan, kul, katakan Muhammad, kami beriman. Allah menyuruh Rasulullah untuk bilang kami, Rasulullah menyatakan kami beriman. Sedemikian mulianya umat Rasulullah, karena kita adalah umatnya Rasulullah dan dimanja oleh Allah. Gino betul. Itu. Kul amantu, lakanal makna anna rasula la yamlika illa imanahu faqat. Kaqauli Musa alaihi salam, sebagaimana perkataan Musa alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran. Qala, berkata siapa Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku, la amliku, tidaklah memiliki siapa aku, tidaklah menguasai siapa aku, tidaklah bertanggung jawab siapa aku. Itu maksudnya, illa nafsi, kecuali pada diriku, wa akhi, dan saudaraku, yakni Harun. Ya Allah, saya nggak punya apa-apa kecuali saya dan saudara saya saja, ya Allah. Nabi Musa cuma nyebut untuk dirinya saja dan saudaranya. Rasulullah tidak. Rasulullah langsung menyebut ummati, ummati, ummati. Ma'a'damahu min syarafin, betapa mulianya, min syarafin, dari kemuliaan, ayyatakallama, pada akan menyatakan, ar-rasulu, siapa Rasulullah, wakilan, sebagai perwakilan, an ummatihi, dari umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mewakili adalah Rasulullah untuk keimanan umat Rasulullah. Itu saya katakan, kalau yang mewakili adalah wakil kita, masih meragukan. Kalau yang mewakili adalah aparat, yang mewakili adalah pejabat, pemerintah, masih meragukan dalam hal keimanan. Ini yang mewakili kita adalah Rasulullah. Ini betapa mulianya umat ini ya, umatnya Rasulullah, sampai langsung Rasulnya yang menyatakan beriman sebagai perwakilan dari umatnya.
ayyatakallam ar-rasul wakilan an ummati fi maqamil imani, dalam kedudukan iman, wa ka'anna imanahum, dan seakan-akan keimanan mereka umat Rasulullah itu kullahum semuanya imanun wahidun, merupakan satu keimanan, satu kesatuan, menjadi satu kesatuan keimanan. Keimanan kita alhamdulillah oleh Rasulullah dijadikan satu dengan keimanan beliau. Mulia atau tidak mulia, senang atau tidak senang, bersyukur atau tidak bersyukur, alhamdulillah. Wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim. Asyrokah, mengikut sertakan, bermusyarakah itu bersama dengan umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam fi talaqil inzal minas sama, dalam penerimaan apa-apa yang turun dari langit. Faqala, maka menyatakan siapa Rasulullah sebagaimana firman Allah begitu, unzila alaina, unzila diturunkan, alaina kepada kita. Padahal Al-Quran itu turunnya kepada siapa? Rasulullah. Harusnya kan kalimatnya unzila alayya. Tapi di sini Rasulullah menyatakan unzila alaina, diturunkan kepada kita. Wa fi ayatil Baqarah asyrokahum fi ghayatil inzal faqat. Faqala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim ila akhiril ayat. Fa ila tanfidil ghayah. Itu maksudnya ila akhiril ayat. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Dari pengajian ini, perhatikan, kita semakin mengetahui, kita semakin tahu betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah, dan betapa dimuliakannya umat Rasulullah ini, sehingga keimanan umat Rasulullah itu diikut sertakan dalam keimanan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah semakin memberikan kita keterbukaan hati, bisa semakin mencintai Rasulullah, dan Rasulullah membalas cinta kita. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.